bahkan menempuh jalur sholawat ini pun juga banyak yang, tapi Habib bilang fitnahan banyak, Pasti. caci makian banyak. Iya. Jadi justru semakin tinggi semakin banyak tuh anginnya. iya, Sulis akan tetap tempuh apapun orang mau bilang apa, orang mau bilang Sulis apalah. Kalau Sulis prinsipnya gini, kalau memang kamu tidak satu jalan dengan aku, jangan mengusik aku. Gitu. Iya. Makanya tinggalkanlah aku. Kita sebenarnya justru diberikan contoh dari istri-istri Nabi Muhammad yang sangat mulia, itu justru sangat terdepan dalam berkarir, dalam tanda petik, artinya dalam mengaktualisasikan dirinya. Misalnya istri Nabi Muhammad yang pertama, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, itu seorang yang dikenal mensupport kenabian dan dakwah Nabi Muhammad. Beliau yang pertama percaya kepada Nabi Muhammad. Kemudian beliau yang memberikan seluruh hartanya kepada Nabi Muhammad. Bahkan kejayaan Islam itu salah satunya di zaman Nabi Muhammad ya karena hartanya Sayyidah Khadijah. Gitu. Nabi Muhammad karena semua karir Sayyidah Khadijah itu menyebabkan beliau sangat cinta kepada Sayyidah Khadijah. Dengan bukti pertama, Nabi Muhammad tidak pernah mempoligami Sayyidah Khadijah pada saat bersama Sayyidah Khadijah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad sangat sedih ketika ditinggalkan Sayyidah Khadijah, saking sedihnya sampai Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah, diisra mi'rajkan untuk menghibur salah satunya Nabi Muhammad karena sedih ditinggalkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Selain itu juga kita bisa mencontoh, itu di bidang karir. Di bidang keilmuan itu ada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau juga menjadi periwayat hadis terbanyak dari kalangan perempuan dan nomor 3 dari kalangan umum setelah Abu Hurairah dan kemudian sahabat Anas bin Malik. Ribuan hadis disampaikan oleh Sayyidah Aisyah. Padahal sekarang tuh cari perempuan yang sadar ilmu aja itu masih kan masih dianggapkan wah perempuan Islam kok sekolahnya tinggi-tinggi kok belajar. Ini Sayyidah Aisyah membuktikan bahwa beliau seorang cerdik cendekia, walaupun sebagai perempuan dan istri Nabi Muhammad kan, istri manusia termulia Nabi, tapi justru berkarir sebagai ilmuwan gitu. Dan beliau juga seorang yang sangat mensupport dakwah Nabi. Kalau Sayyidah Khadijah dengan hartanya, Sayyidah Aisyah dengan mengabadikan sabda-sabda Nabi sehingga sampai kepada kita kan karena kontribusi Sayyidah Aisyah. Apalagi Nabi sangat cinta kepada Sayyidah Aisyah. Saking cintanya sampai memanggilnya pun dengan panggilan-panggilan yang penuh romantisme. Misalnya Humaira yang kemerah-merahan pipinya. Kemudian diriwayatkan dalam hadis juga Sayyidah Aisyah pernah main boneka. Oh ya? Iya, kemudian Nabi tanya, itu apa Aisyah? Ini boneka katanya. Ini kuda ada sayapnya. Nabi nggak tahu ya kalau ada kuda yang ada sayapnya. Oh iya lucu kata Nabi Muhammad. Jadi itu karena cintanya Nabi Muhammad kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi memang ya silahkan gitu berkarir dengan ilmu, berkarir dengan harta di bidangnya, di potensinya masing-masing. Kalau Sulis, satu hal yang Sulis selalu pegang karena Rasulullah kan bilang sebaik-baiknya kita itu yang paling banyak bermanfaat buat orang. Jadi kalau misalnya kita Abi bilang, kita punya potensi, kita punya ilmu, lalu tidak kita share, tidak kita bagikan, tidak kita kembangkan, kan akan jadi saya nggak bermanfaat ilmu itu kan, gitu kira-kira. Karena itu khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia, bukan anfa'uhum lirrijal, bukan hanya bagi suaminya, bukan lil banat, bukan hanya bagi anak-anaknya, tapi bagi sebanyak-banyaknya orang. Yang terpenting kan setiap Muslim, baik laki-laki, perempuan itu punya batasan-batasannya tersendiri yang memang harus dijaga gitu. Habib, Sulis ingin tanya, ingin tahu sifat-sifat apa yang terutama Sulis ingin teladani dari istri-istri Rasulullah untuk kita ini perempuan-perempuan terutama nih supaya menjadi istri yang baik. Baik itu kan baik yang bagaimana gitu. Nah, apa yang
utama yang harus kita teladani? Iya, paling tidak ada dua keteladanan. Yang pertama adalah marwah, yang kedua adalah quwwah. Marwah itu adalah bagaimana seorang perempuan, seorang istri itu menjaga kewibawaan suaminya, anak-anaknya, keluarganya, keluarga besarnya, agamanya, bangsanya. Jadi dia menjaga dirinya sebagai bentuk menjaga marwah keluarganya, menjaga marwah wanita muslimah. Intinya dia akan menghindari segala sesuatu yang bisa menjatuhkan marwahnya. Bukan hanya yang maksiat sudah pasti, yang bisa menjatuhkan marwah dia. Sehingga dia akan selalu tampil bukan hanya menutup aurat secara fisik, tapi memang dalam berbicara, dalam memandang, dalam melakukan apapun dengan wibawa sebagai seorang wanita muslimah. Itu yang pertama, jadi menjaga kesuciannya. Kemudian khususnya juga di era media sosial ini, di media sosial, di ruang-ruang yang sunyi. Karena kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib kan, kadang kita kalau di keramaian itu gak mau melakukan hal-hal yang memalukan. Tapi saat sendiri atau di media sosial, pakai akun anonim, pakai ini dan itu, kita menggadaikan kehormatan kita kadang. Karena nganggep, nggak ada orang yang tahu juga. Yang tahu cuman segelintir orang aja gitu. Padahal ada Allah yang maha tahu. Kemudian itu yang marwah. Yang kedua adalah quwwah. Quwwah itu adalah keteguhan. Ini sebagaimana ditunjukkan oleh Sayyidah Aisyah. Bahwa Sayyidah Aisyah itu kan pernah dituduh dengan tuduhan-tuduhan bahwa beliau tidak memiliki marwah. Sehingga kemudian Sayyidah Aisyah dengan teguh memegang kebenaran bahwa enggak, saya adalah manusia, istri Nabi yang salehah yang menjaga marwah saya. Kebenaran itu dipegang teguh. Enggak peduli orang mau desas-desus, fitnah apapun, Sayyidah Aisyah enggak peduli. Kemudian yang kedua, Sayyidah Aisyah juga selalu sabar menghadapi semua fitnah itu. Fitnahan. Sehingga dalam salah satu hadis dikisahkan, Sayyidah Aisyah itu pernah berkata, atas fitnah yang menimpa aku, kata Sayyidah Aisyah, diriwayatkan, aku tidak akan menjawabnya. Karena ketika aku jawab, mereka tidak akan percaya. Karena fitnah itu sumbernya adalah kebencian. Yang akan aku berikan kepada mereka adalah kesabaran. Sebagaimana kesabaran Ayyub. Sehingga kemudian akhirnya karena keteguhan ini, Allah melalui Al-Quran, surat An-Nur ayat 12, membuktikan kebenarannya bahwa beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang mulia, yang tidak benar fitnah-fitnah itu. Nah, itulah sebenarnya. Jadi menjaga marwah, kemudian menjaga keteguhan dengan bersetia kepada kebenaran, apa yang benar. Walaupun sekarang tren perempuan itu begini begitu yang tidak sesuai dengan Islam, kita tetap menjaga. Dan dengan sabar. Itu juga tantangannya zaman sekarang tuh. Iya, kayak Sulis tadi cerita kan. Sholawat itu dulu gak rame, gak dianggap. Tapi kita sabar karena kita tahu bahwa itu jalan kebenaran. Dan akhirnya Allah kasih jalan kan kepada kita. Iya, bahkan menempuh jalur sholawat ini pun juga banyak yang... Tapi Habib bilang fitnahan banyak, caci makian banyak. Iya. Jadi justru semakin tinggi semakin banyak tuh anginnya. Iya, tapi ya Sulis percaya bahwa segala hal yang Allah sendiri melakukan, Sulis akan tetap tempuh apapun orang mau bilang apa, orang mau bilang Sulis apalah. Silakan orang, kalau Sulis prinsipnya gini, kalau memang kamu tidak satu jalan dengan aku, jangan mengusik aku. Gitu. Makanya tinggalkanlah aku. Nggak usah, kalau kita nggak sejalan ya udah silakan kamu menempuh jalan kamu, saya menempuh jalan saya, kita tidak usah saling mengusik, tidak usah saling mengganggu. Iya, lakum a'malukum walana a'maluna. Bagi kamu amal kamu, bagi kami amal kami. Makanya ada nasihat dari Imam Syafi'i itu, idza natakassafihu fala tujibhu. Kalau kamu ada orang bodoh nuduh kamu, fitnah kamu, atau caci maki kamu, jangan jawab. Fa khairun min ijabatihi sukut. Kalau kamu ingin jawab, ketahuilah bahwa jawaban terbaik adalah diam, sukut. Fadonna anni ayitu anil jawabi. Pasti mereka, kata Imam Syafi'i, menganggap, wah kamu nggak bisa jawab. Berarti kamu lemah, berarti kamu kalah, berarti kamu salah. Padahal kemudian katakanlah, fama ayitu, katakan pada dirimu, saya sebenarnya tidak kalah, tidak salah, dan tidak lemah. Cuma ya saya punya urusan sama Allah, cuman bukan sama manusia. Satu hal yang Sulis tuh penasaran banget. Bagaimana Rasulullah sebagai suami
itu dalam mendukung karir istri? Iya, soal dukungan Rasul kepada karir istri, bahkan jauh sebelum Rasul menikahi Sayyidah Khadijah. Rasul itu sudah mendukung karir Sayyidah Khadijah sebagai wanita yang baik-baik. Dengan Rasul menjadi karyawannya Sayyidah Khadijah. Oh, Masya Allah. Iya, dan Sayyidah Khadijah mempekerjakan Rasul justru karena juga tertarik kepada kepribadian Rasul. Jadi Rasul mendukung karir-karir para wanita solehah, wanita muslimah. Bahkan dengan turut bekerja berarti Rasul ya? Iya, bahkan anak keturunan Rasul juga salah satunya misalnya Sayyidah Zainab. Itu terkenal sebagai seorang dengan julukan Aqilah, seorang yang tinggi akalnya karena mengikuti nenek moyangnya. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah yang sangat unggul dalam potensinya, sehingga dia juga sangat unggul dalam potensi akademiknya. Sehingga disebut wanita yang sangat berakal. Dan itu ya karena dukungan dari Rasul Shallallahu Alaihi Karena keteladanan Wasallam. Iya. Bahkan Rasul sering kali menjawab dengan hadis pertanyaan-pertanyaan dari Sayyidah Aisyah yang biasanya pertanyaan-pertanyaan untuk meningkatkan derajat perempuan. Misalnya jadi hal-hal yang jadi penasaran nih. Iya, misalnya hal-hal yang terkait dengan keperempuanan. Iya. Misalnya ada tuduhan, oh kalau perempuan itu begini begitu. Itu Rasul sering Sayyidah Aisyah tanya ke Rasul, masa derajat perempuan itu rendah? Maka Rasul kemudian menyampaikan sabda Rasul bahwa derajat perempuan itu tinggi, sangat dimuliakan ya. Sangat dimuliakan dan lain sebagainya. Jadi ya Rasul sangat mendukung karir mereka. Karena itu lelaki yang baik adalah lelaki yang mengantarkan istrinya ke singgasana potensi yang diberikan oleh Allah dalam bentuk aktualisasi. Dia diberi potensi apa, maka lelaki yang baik akan mendorong potensi itu agar teraktualisasi. Dengan begitu dia berarti akan membuat istrinya bersyukur atas potensi yang diberikan oleh Allah. Dan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la adzabil lasyadid. Kalau misalnya ada kondisi gini, Bib, yang istrinya berkarir, misalnya karirnya baik, artinya di jalan yang baik, lalu suami yang kurang mendukung, itu gimana tuh, Bib? Ya, suami itu perlu kemudian belajar. Karena amal itu butuh ilmu. Kalau amal tanpa ilmu itu akan ngawur, akan kemana-mana. Nah, sebagian orang tidak memiliki ilmu tentang rumah tangga. Dia modal hanya mampu secara ekonomi, kemudian mampu secara biologis, kemudian dia nikah. Secara spiritual dan secara akademis dia gak mampu, gak punya ilmunya tentang pernikahan, sehingga kemudian mengekang-ngekang istrinya dengan kekangan-kekangan yang tidak berdasar dalam agama. Apalagi kalau istrinya bukan hanya berkarir, bukan hanya mengaktualisasikan potensi dirinya yang diberikan oleh Allah, tapi karirnya itu menjadi jalan jihadnya dia, jalan dakwahnya dia, jalan kebaikannya dia. Kan pahalanya ya gak kemana-mana juga gitu. Pahalanya juga ke keluarganya gitu. Ke suaminya, ke anaknya, dan lain sebagainya. Apalagi kemudian kalau bicara, tapi kan urusan rumah jadi terbengkalai. Sebenarnya dalam Islam, urusan rumah tangga itu juga menjadi tanggung jawab suami. Kalau istri sedang berkarir, maka suami yang mengikhlaskan dirinya untuk mengurus rumah tangga. Termasuk mencuci pakaian, mencuci piring, mengurus anak dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad itu menjahit sepatunya sendiri, menjahit sendalnya sendiri. Di tengah beliau adalah seorang nabi, bukan hanya seorang suami. Semua suami di muka bumi ini sekarang kan nggak ada yang nabi ya. Kalau nggak mau bersihin sepatunya sendiri, nggak mau nyuci, nggak mau ngepel, itu nabi aja mau. Apalagi Anda yang cuma manusia biasa gitu. Bib, kalau soal keuangan nih, misalnya dalam keuangan dalam keluarga, kalau wanitanya yang berkarir atau istri misalnya yang bekerja, yang berkarir, itu apakah juga berkewajiban untuk menafkahi keluarga atau bagaimana uang yang didapatkan dari istri itu? Iya, gini, rumah tangga itu adalah rumah bersama bagi suami dan istri. Karena itu keduanya harus saling suportif, saling mensupport satu sama lain. Betul. Sehingga sudah sepatutnya seorang istri yang berkarir, maka dia membantu perekonomian keluarga. Posisi dia tapi membantu. Ya. Karena kewajiban karir dan menafkahi itu ada pada suami. Namun ketika suami telah
membutuhkan bantuan dari seorang istri, sudah sepatutnya seorang istri membantu. Dan suami yang sadar diri ketika dibantu oleh istrinya, maka dia akan membantu balik urusan-urusan istrinya. Urusan karirnya, urusan rumahnya, urusan semuanya dia bantu. Karena pernikahan itu kan bertemunya dua orang yang berbeda. Iya. Berbeda gender, berbeda karakter, berbeda latar belakang, mungkin berbeda budaya. Sehingga sudah sepatutnya tadi Sulis bilang itu, komunikasi itu menjadi pintu untuk mereka saling memahami satu sama lain. Jadi jangan ada gengsi di antara suami istri. Kadang Nah, itu tuh, suami itu gengsi. Kalau istrinya pinter, kalau istrinya yang berkarir, kadang gengsi. Kayaknya banyak deh Bib itu yang Iya. kayak gitu tuh. Jadi kenapa banyak, Sulis juga belajar karena teman-teman banyak yang curhat juga, banyak yang cerita. Banyak kayak laki-laki tuh misalnya gengsi minta maaf, lalu gengsi untuk apa ya, mengungkapkan rasa sayang itu Iya. lebih jarang gitu Iya. kalau laki-laki gitu. Iya, jadi gengsi, jangan ada gengsi, baik antara laki-laki ke perempuan atau juga ke perempuan ke laki-laki. Kadang perempuan kan kalau dia pinter, dia wanita karir, kemudian suaminya biasa-biasa saja, dia malu posting foto suaminya, malu menceritakan suaminya di tongkrongannya misalnya, di arisannya dan lain sebagainya. Karena itu memang kamu bisa dipatahkan hatimu oleh siapa saja, oleh dunia luar yang keras, yang jahat ini, Betul banget. oleh media sosial. Tapi jangan sampai hatimu itu dipatahkan oleh orang di dalam rumahmu, yaitu suamimu, istrimu, keluargamu. Karena itu akan menjadi bencana yang sangat besar. Dipatahkan oleh orang di luar itu biasa saja. Karena itu tujuan pernikahan itu harus adalah sakinah, memberikan kedamaian. Istri yang baik, suami yang baik adalah istri dan suami yang ketika mereka pulang Saling memberikan damai dan selalu membesarkan hatinya. Orang betul. bilang, oh suara kamu jelek, ketika kamu pulang suami bilang, enggak kok, suara kamu masih seperti dulu. Jadi Dia yang sebetulnya selalu membesarkan saling memuji hati. itu penting nggak sih Wib? Di dalam rumah tangga tuh suami istri saling memuji itu penting nggak? Iya, bukan hanya saling memuji, Iya. bahkan di antara 1 dari 3 kebohongan yang diperbolehkan di dalam hidup ini sebagai seorang muslim adalah bohongnya suami kepada istri atau bohongnya istri kepada suami dalam konteks ngegombalin itu. Walaupun suara suami Anda sebenarnya jelek, Anda bilang Bagus aja ya, bilangnya, iya. bilangnya bagus gitu ya. Iya, bagus misalnya ya. Iya, Tapi iya. ya kalau jelek jangan dibilang bagus. Terlalu jauh, ketahuan bohongnya. Malah suami Anda akhirnya overthinking, ngedrop mentalnya. Jadi bohong kepada istri atau suami, bohong dalam pengertian yang konstruktif. Penting tuh, ya, ini yang penting nih ya, positif. ini Itu diperbolehkan. harus dilakukan nih sama para suami istri di rumah yang mungkin jarang saling Nah, iya. memuji. Ini coba dilakuin Bohong kali ya. dalam pengertian untuk Gombal. ya, untuk membesarkan hatinya. Bukan bohong Anda sudah beli PS5 ngaku belum. Bohong dulu kemudian mending minta maaf daripada minta izin gitu. Jadi itu yang dipesankan. Ini Zulus minta apa nih nasihatnya Habib supaya kita ini nggak menjadi seburuk-buruknya istri, meneladani Nabi itu gimana? Sebenarnya suami dan istri itu masing-masing punya hak dan kewajibannya yang harus dipenuhi satu sama lain. Maka cara terbaik untuk kita menjadi yang terbaik adalah mengetahui hak dan kewajiban kita sebagai istri dan sebagai suami. Kemudian melunturkan ego kita. Anda boleh punya gengsi, boleh punya ego di luar sana, tapi jangan di rumah. Kalau Anda butuh bersandar, butuh curhat, butuh apapun, jadikanlah suami dan istri itu sebagai tempat terbaik. Jadi sehingga kemudian saling suportif keduanya. Itu yang terpenting dari yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita saling support sebagai suami yang istri, dan jadikanlah hakimnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kita pasti masing-masing suami istri itu punya sesuatu yang dianggapnya benar dan mungkin nggak ketemu. Maka ketika nggak ada titik temu, jangan jadikan medsos sebagai hakimnya. Jangan dijadikan mertua atau orang tua sebagai hakimnya, teman sebagai hakimnya. Bahkan jangan jadikan apapun di luar sana sebagai hakimnya, tapi jadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakimnya. Kembalikan kepada sana apa yang terbaik, dan nggak mesti segala sesuatunya itu harus saklek gitu. Lentur aja hubungan suami istri itu. Iya, betul. Lentur aja, nggak usah terlalu saklek. Masih belum bisa dirubah istrinya,
ya sabarin sampai bisa dirubah pelan-pelan dan lain sebagainya. Karena nggak ada kebenaran tanpa kesabaran. Kebenaran tanpa kesabaran itu adalah kesombongan. Jadi pasti harus butuh kesabaran. Karena itu butuh banyak-banyak sabar. Satu lagi nih, ini apa, entah ini keluar dari konteks atau enggak, karena kita ngebahas hubungan apa Mas ini suami istri ya. Sebetulnya nafkah itu meliputi apa saja. Suami juga istri, nafkah lahir, nafkah batin itu apa aja sih? Meliputi apa aja? Apa yang kewajiban yang diberikan suami kepada istri pun juga istri kepada suami? Iya, sebenarnya secara umum nafkah itu saya melihatnya ada 3. Yang pertama adalah nafkah biologis atau nafkah lahir. Seorang istri dan seorang suami harus memberikan nafkah ini. Bahkan dalam Islam kalau sampai dalam jangka waktu tertentu biasanya 3 bulan tidak memberikan nafkah dan tidak ada kabar, tidak ada kesepakatan, maka secara otomatis jatuh talak bagi hubungan suami istri. Secara lahir harus dipenuhi. Salah satu pintu rezeki itu adalah pernikahan. Karena itu kalau ada masalah ekonomi, sabari. Karena rezekimu sudah Allah tentukan. Sudah ditentukan. Secara lahir, nafkahi. Kemudian yang kedua, secara emosional. Suami harus memberikan nafkah kepada istrinya, begitu juga istri kepada suaminya secara emosional. Jadikan rumahmu itu sakinah, tempat terdamai. Sehingga kalau istri atau suami membutuhkan sentuhan-sentuhan emosional agar menenangkan mental dia, maka suami dan istri harus menjadi tempatnya untuk menenangkan itu. Jadi kalau nyari sandaran, bahunya istri atau bahunya suami harus menjadi sandaran pertama dan utama. Tempat kembalinya harus ya. Tempat kembalinya. Kemudian yang kedua, yang ketiga adalah nafkah spiritual. Artinya suami harus menjadi pendidik pertama dan utama bagi rumah tangganya. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro. Amanat Allah kepada seorang suami dan kepada seorang istri adalah menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Itu yang amanah. Menjaga orang sih urusan lain sih. Berdakwah keluar itu urusan lain, tapi utamanya adalah keluarga. Nah, nafkah ini juga harus diberikan. Artinya suami jangan hanya kemudian menafkahi secara lahir aja. Tapi secara batin, secara spiritual juga dinafkahi. Dan jangan, oh ya sudah saya titipin di majelis taklim apa istrinya. Tapi suami juga harus jadi teladan. Jangan cuma, ya udah ya kamu sholat ya. Sholat sendiri ya, aku masih sibuk. Itu walaupun mau pengajian 1000 kali, percuma kalau gak ada keteladanan di rumah. Nah, nafkah itulah nafkah lahir dan batin secara umum. Lebih spesifiknya nafkah secara biologis, secara mental, dan secara spiritual. Itu harus diperhatikan. Kalau misalnya ada suami yang terlalu sibuk gitu sama kerjaannya, sehingga bukan lupa ya, jadi sepertinya secara nggak sadar itu keluarga tuh misalnya jadi bukan nomor 2 ya, agak tersampingkan lah gitu, gimana tuh Bib? Iya, itu yang saya katakan bahwa utamanya adalah tanggung jawabmu kepada keluargamu setelah kepada dirimu. Maka sadari bahwa nafkah itu tidak hanya bersifat secara biologis atau lahiriah dalam bentuk hubungan seksual, uang, bukan hanya itu. Bahkan bisa jadi meskipun kamu penuhi semua itu, tapi secara waktu kamu tidak banyak dengan pasanganmu, kebahagiaannya justru hilang. Betul. Justru gak ada artinya. Benar. Bahkan kadang walaupun Sulis mungkin bisa belajar dari keluarga Sulis yang dulu di bawah garis kemiskinan itu. Walaupun makan seadanya, tidur seadanya, tapi kalau ada waktu, ada perhatian yang besar, itu maka akan menyebabkan kebahagiaan itu hadir. Dan kita belajar kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bukan seorang yang membangun rumah tangganya dengan kecukupan. Nabi Muhammad itu serba kekurangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu serba kekurangan. Bahkan pernah satu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib pulang ke rumahnya. Kemudian kata Sayyidah Fatimah, wahai suamiku, maaf, saya hari ini gak ada yang bisa saya masak. Terus kata Sayyidina Ali, ya Allah, kebetulan saya ini lagi puasa hari ini. Bayangkan, saya kebetulan lagi puasa. Padahal Sayyidina Ali gak lagi puasa hari itu. Tapi untuk tidak menyakiti, menghibur istrinya, seolah-olah beliau puasa. Agar istrinya tidak
tidak sakit hati atau tidak kecewa lah kan. Itu masuk dalam ini nggak ya? Maksudnya nafkah batin itu salah satu contohnya gitu. Iya. Artinya kehadirannya, waktu, perlindungan, perhatian dan kasih sayang itu wajib diberikan. Wajib. Kalau dia sudah gak bisa kasih sayang kepada istri, kemudian apa yang diharapkan kasih sayang kepada yang lainnya? Jadi istri yang paling utama untuk mendapatkan kasih sayang. Betapa tidak? Kamu akan menitipkan anakmu di rahim dia gitu. Betul. Rahim saja itu secara bahasa adalah kasih sayang. Jadi perlakuan terbaikmu, perhatian terbesarmu, dan ketahuilah bahwa kebahagiaan tidak utamanya terletak pada hal-hal yang sifatnya duniawi itu. Ya, material. Saya sering bilang tuh, kamu boleh traveling kemana-mana, tapi jangan sampai kamu lebih bahagia melihat alam ketimbang melihat senyum istrimu atau senyum ibumu. Betul. Itu traveling paling utama kita. Karena itu banyak orang kan yang justru kalau dia susah dia pulang ke rumah untuk kemudian membahagiakan dirinya. Jadi itulah visi kemudian jadi dalam rumah tangga, yaitu sakinah. Harus digarisbawahin yang barusan Habib katakan. Justru kalau kita dalam keadaan sedih, kecewa, atau kita jatuh, justru harusnya kita kembali ke rumah. Harusnya kita kembali kepada keluarga. Kalau rumah sudah tidak bisa jadi tempat untuk kita kembali, terus kita mau kembali kemana? Bahkan akhirnya ya sudah, jangan dipaksakan. Memang perceraian itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, tapi dalam beberapa hal bisa jadi wajib ketika tidak ada lagi maslahat dan yang ada mafsadat, keburukan, kerusakan dalam rumah tangga itu. Makin lama makin memburuk. Maka yang terbaik adalah dengan berpisah. Karena bisa jadi dua orang baik ketika dikumpulkan tidak cocok. Bukan salah satunya jelek. Bisa jadi salah satunya tidak jelek, tapi sama-sama baik, tapi gak cocok aja. Gak cocok. Jadi itulah tentang rumah tangga. Dan ini tentu, ini adalah kita dalam konteks belajar bersama. Belajar bersama. Belajar bersama untuk saling menyempurnakan hubungan kita dalam rumah tangga. Sebagai seorang muslim, sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah. Kita saling belajar dan tentunya kita sempurnakan semua ini dengan doa dan salawat kepada Nabi Muhammad agar Allah dan Rasulnya ikut menjaga keluarga kita sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang Qur'ani, yang sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Sulis, terima kasih atas waktunya. Tapi makasih banyak undangannya. Senang banget bisa ngobrol di sini. Mudah-mudahan nanti bisa sering-sering support Habib juga kalau ada acara apa, bisa sholawat, iya, nah itu bareng-bareng. Nah, kita pengen bikin festival, insya Allah berbasis digital mungkin di masa pandemi ini. Dan setelah itu mungkin offline, festival kayak sholawat, campur dakwah, dan lain sebagainya gitu. Semoga nanti kesambung. Insya Allah. Sulis, terima kasih. Dan terima kasih juga buat semua teman-teman yang sudah menyimak obrolan ini. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi pegangan bagi yang belum menikah untuk mengarungi mahligai pernikahan, dan yang sudah menikah untuk semakin memperbaiki kualitas rumah tangga kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Cahaya untuk Indonesia, nyalakan loncengnya. Kita hadir setiap minggu 2 video bersama tokoh-tokoh inspiratif, ustadz-ustadz, para habib, para kiai, siapapun yang bisa memberikan ilmu kepada kita. Dan jangan lupa juga untuk men-share, memberikan like dan komentar bagi video-video yang diberikan oleh Cahaya untuk Indonesia. Sekian, saya Husain Ja'far Al-Hadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummi, 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 ya lahnan a'syaqahu wa nashidan dauman anshuduhu fi kulli makanin adhkuruhu wa adallu urattiduhu.